Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita lanjutkan kembali. Sempat terputus tadi karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kita lanjut ke syarat terbentuknya kelompok sosial. Sebenarnya hampir sama dengan ciri-ciri kelompok sosial. Ketika kelompok sosial memiliki ciri-ciri, otomatis kelompok sosial itu sudah terbentuk. Nah, syaratnya masing-masing anggota individu dalam kelompok tersebut memiliki kesadaran bahwa dia memiliki kesamaan, memiliki kedekatan, memiliki ikatan, serta berhubungan timbal balik dengan anggota yang lain. Kemudian mereka juga bersistem dan berproses. Bersistem artinya tadi kembali ke ciri struktur tadi, bahwasanya ada pembagian kerja yang jelas dan saling interaksi di dalamnya. Itu syaratnya. Jadi ada interaksi, ada kesadaran anggota, ada faktor pengikat yang sama, ada sistem dan proses yang dinamis. Berikutnya kita lanjutkan ke faktor yang mendasari terbentuknya kelompok sosial. Kalau sudah ciri, syarat, kita ke faktor sekarang, karena tidak semua tidak semua keinginan, harapan kita atau tujuan kita bisa menjadi faktor terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama ada faktor keturunan. Faktor keturunan ini berarti bahwa kelompok sosial itu terbentuk karena kita memiliki darah dan keturunan yang sama. Misalnya kelompok keluarga. Sekarang kalian buka WA kalian, WA grup kalian, grup keluarga terutama. Kenapa kalian membentuk grup keluarga dalam WA kalian? Itu berarti kalian merasa sebagai satu keturunan atau memiliki satu nenek moyang, satu eyang misalnya. Itu namanya faktor yang mendasari karena adanya keturunan. Yang kedua, yang kedua ini faktor daerah asal yang sama. Ini biasanya dialami oleh orang-orang yang merantau ke daerah lain, atau misalnya yang sedang kuliah di daerah lain. Suatu saat nanti kalau kalian misalnya ke Jogja kuliah, kalian akan membentuk kelompok sosial keluarga Purbalingga misalnya, keluarga mahasiswa Purbalingga di Yogyakarta misalnya. Nah, itu adalah contoh kelompok sosial yang terbentuk karena adanya kesamaan daerah asal. Yang berikutnya ada faktor geografis. Faktor geografis ini tentunya kelompok sosial itu terbentuk karena adanya kedekatan secara fisik. Ini misalnya ada RT, RW, paguyuban, atau kelompok petani di wilayah tertentu, atau kelompok peternakan, kelompok nelayan. Nah, itu adalah karena adanya faktor geografis yang sama. Kemudian ada faktor kepentingan. Nah, faktor kepentingan ini menjadi faktor yang sangat banyak sekali membentuk kelompok-kelompok sosial yang ada di sekitar kita. Sebanyak kepentingan orang yang tidak bisa kita hitung. Nah, dengan demikian kelompok sosial atas dasar kepentingan ini bisa kalian lihat contohnya begitu banyak di masyarakat. Kelompok pecinta burung nuri misalnya, atau kelompok pecinta olahraga dayung misalnya, itu karena memiliki kesamaan kepentingan, atau partai misalnya itu. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok keagamaan. Nah, agama juga bisa menjadi salah satu faktor pembentuk kelompok sosial. Biasanya ini akan membentuk sosial memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kelompoknya, bahkan kadang-kadang menjadi sangat fanatik ya. Kemudian ada ideologi, ini juga hampir sama, bisa menjadi faktor pembentuk kelompok sosial juga. Itu beberapa faktor yang bisa membentuk kelompok sosial yang perlu kalian pahami. Mungkin di era modern ini ada juga faktor-faktor yang lain yang bisa membentuk kelompok sosial. Silahkan kalian bisa perkaya materi ini dengan mencari sumber yang relevan dimanapun. Bisa di YouTube, bisa di PDF misalnya, atau di buku-buku yang lain. Oke anak-anak, materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga bisa dipahami
Dan tugas berikutnya tentu bisa kalian lihat di Google Classroom. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.